Om tidak mau masuk penjara. Dengan sisa tenaga yang ada, Pram bangkit dan berusaha lari meninggalkan area parkiran. Namun baru 3 langkah, polisi langsung menembak kaki Pram. Seketika Pram jatuh tersungkur. Laki-laki itu meringis menahan rasa sakit di kakinya. Sementara itu Andreas masih diam. Tapi suatu saat nanti ia akan memberi perhitungan untuk William. Pram sudah tidak bisa mengelak lagi. Laki-laki itu langsung dibawa oleh polisi. Namun sebelum itu, peluru yang bersarang di kaki Pram dikeluarkan terlebih dahulu. Setelah selesai diobati, Pram segera digelandang ke kantor polisi. Kini laki-laki itu hanya bisa pasrah karena usaha untuk kabur ternyata gagal. Sementara itu Andreas masih berada di rumah sakit. Setelah ayahnya dibawa ke kantor polisi, Andreas benar-benar tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh William. Ia tidak akan tinggal diam. Sepupunya itu harus mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. William, kamu memang manusia yang tidak punya hati. Apa kamu tidak lihat kalau papaku sedang sakit? Andreas melayangkan protes. Ia akan membela ayahnya karena memang sang ayah tidak bersalah. Mendengar ucapan Andreas, William justru tersenyum. Aku melakukan ini karena Om Pram memang pantas mendapatkan ini semua, kata William dengan begitu santainya. Jujur, William merasa kasihan dengan Andreas. Entah apa saja yang Om Pram katakan kepada putranya itu, sehingga Andreas sampai berpikir jika kesalahan yang dilakukan oleh ayahnya merupakan kebenaran. Sungguh Om Pram bukanlah sosok ayah yang patut untuk dijadikan panutan. Andreas, Om Pram bukan hanya ingin menguasai harta papaku saja, tapi Om Pram yang sudah membuat papaku tiada. Papamu itu yang sudah merencanakan untuk melenyapkan papaku. Paparnya, William sengaja mengatakan itu semua karena ia yakin kalau Om Pram pasti tidak menceritakan yang sesungguhnya terjadi. Andreas bungkam mendengar hal tersebut, bahkan mulutnya sampai menganga tak percaya. Sedetik kemudian Andreas menggeleng. Laki-laki itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sepupunya. William tersenyum. Sudah bisa dipastikan jika Andreas pasti tidak akan percaya. Papaku tidak mungkin seperti itu. Papa tidak mungkin membunuh Om Bram, ucap Andreas. Ia menatap tajam laki-laki yang ada di hadapannya itu. Terserah kamu saja. Ya sudah, aku tidak punya banyak waktu untuk ngurusin kamu. Setelah mengatakan itu, William beranjak meninggalkan Andreas. William memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Memang rumah sakit di mana Maura dirawat, berbeda dengan rumah sakit di mana Om Pram dirawat. Setelah kepergian William, Andreas masih diam. Laki-laki itu berusaha untuk mencerna setiap ucapan yang William lontarkan. Benarkah jika ayahnya sendiri yang menyebabkan kematian Om Pram? Rasanya tidak masuk akal. Tapi William tidak akan mungkin semarah itu jika kesalahan ayahnya tidak sefatal itu. Apa benar yang dikatakan William kalau papa yang sudah menyebabkan Om Bram meninggal? Andreas bergumam. Laki-laki itu menghembuskan nafasnya kasar. Setelah itu memutuskan untuk menyusul ayahnya. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat ibunya datang. Andreas, apa benar kalau papa sudah dibawa ke kantor polisi? Tanya Rahma. Sedangkan Andreas hanya mengangguk. Mama tahu dari mana? Tanya Andreas. Tadi papa kamu yang telepon, jawab Rahma. Ya sudah, kita susul saja ke sana. Andreas mengajak ibunya untuk menyusul sang ayah ke kantor polisi. Buat apa? Biarkan saja, biar papamu sadar kalau selama ini yang dia lakukan itu salah. Udah, lebih baik sekarang kamu pulang. Bereskan barang-barang kamu. Kita pindah hari ini, ungkap Rahma. Andreas cukup terkejut mendengar perintah ibunya yang menyuruhnya pulang dan membereskan pakaian. Pindah kemana, Ma? Tanya Andreas dengan raut wajah bingung. Pindah ke rumah yang lama, soalnya rumah yang sekarang disita sama bank, jawab Rahma. Andreas kembali dikejutkan oleh ucapan ibunya. Bagaimanapun, rumahnya disita oleh bank. Rasanya tidak mungkin. Kenapa sampai disita, Ma? Bukankah rumah itu memang papa yang beli, tapi sertifikatnya sudah dipakai buat hutang ke bank sama papa kamu, dan ternyata sudah nunggak nggak dicicil. Akhirnya rumah itu disita, Rahma memotong.
ucapan putranya. Mendengar itu Andreas hanya diam. Ayahnya telah mengsengsarakan anak dan istrinya sendiri. Kalau kamu mau di sini saja, ya sudah, atau mau nyusulin papa juga silahkan. Setelah mengatakan itu, Rahma segera masuk ke dalam mobilnya, lalu segera meninggalkan rumah sakit tersebut. Melihat ibunya yang sudah pergi lebih dulu, Andreas bergegas untuk menyusulnya. Sementara itu, kini William sudah sampai di rumah sakit. Bahkan laki-laki itu sudah berada di ruang rawat istrinya. Saat ini William sedang mengupas buah untuk sang istri. Di kehamilannya yang sekarang, Maura lebih suka memakan buah ketimbang makanan yang lainnya. Mas Shakila sekarang ada di rumah mama. Katanya mama nggak tenang kalau Shakila ada di rumah ayah, kata Maura seraya memakan buah jeruk yang dikupaskan oleh William suaminya. Ya sudah, biar mama nggak kesepian juga, saut William. Mas, kapan aku boleh pulang? Aku udah bosen di sini terus, kata Maura kemudian. Wanita hamil itu memang sudah merasa bosan berada di rumah sakit. Ia sudah sangat rindu suasana rumah, tapi pulang ke rumah kita kan. William menatap wajah istrinya, khawatir jika Maura tidak mau pulang ke rumah mereka, melainkan pulang ke rumah ayahnya. Maura tersenyum. Iya mas, pulang ke rumah kita. Aku udah rindu dengan suasana rumah kita. Nanti aku tanya dulu sama Lisa ya. Mudah-mudahan secepatnya kamu boleh pulang, kata William, lalu mengusap wajah Ayu istrinya. Iya mas, Maura mengangguk. Wanita itu kembali memakan buah jeruk tersebut. Kamu gak ada ngidam pengen apa gitu? Mungkin kepengen makan. Memangnya mas mau nurutin? Maura memotong ucapan suaminya. Seketika William mengangguk. Memangnya kamu lagi pengen makan apa? Ngomong aja, kata William. Ia akan menuruti apa yang istrinya itu inginkan. Sebenarnya dari kemarin aku lagi pengen makan pempek, mas, tapi yang belinya langsung di Palembang. Apa mas mau nurutin? Ujar Maura memberitahu. Wanita itu menatap wajah suaminya yang masih tanpa ekspresi. Langsung beli di Palembang ya? Gak bisa gitu, yang beli di sini kan banyak yang jualan. William berusaha untuk bernegosiasi, berharap sang istri bisa dibujuk. Tadi nanya katanya aku pingin makan apa. Kalau nggak mau nurutin ya udah, biarin aja nanti anak kamu ileran. Maura merebut buah jeruk yang ada di tangan suaminya, lalu memiringkan tubuhnya sembari memakan buah jeruk tersebut. Ceritanya ngambek nih. Ya udah, nanti kita beli. Apa sih yang nggak buat kamu? Yang penting kamu sehat dulu. William mengusap punggung istrinya dengan lembut, lalu bangkit dan mencium pipi sang istri. Jangan ngambek dong, nanti cantiknya hilang, godah William seraya mencolek pipi istrinya. Aku nggak ngambek kok. Maura mengelak karena sejatinya Maura tengah menyembunyikan rasa sedihnya. Maura takut jika setelah melahirkan nanti ia tidak bisa di samping suaminya mengurus anak-anak mereka bersama. Maura benar-benar takut. Sayang, setelah kamu melahirkan nanti dan setelah anak-anak besar, aku akan membawa kamu ke luar negeri untuk honeymoon, ujar William. Mendengar itu Maura diam. Begitu besar rencana suaminya untuk membahagiakan dirinya, Maura justru menangis mendengar rencana suaminya itu. Takut ia tidak bisa mewujudkannya. Loh, kok malah nangis? Sayang, kamu baik-baik saja kan? William langsung menangkap wajah istrinya, menatapnya dengan bingung dan penuh tanda tanya. Aku menangis karena bahagia mas. Terima kasih karena kamu sudah menerima aku menjadi bagian dari hidupmu. Maura langsung menghambur ke pelukan suaminya. William hanya mengangguk, lalu membelai rambut istrinya dengan lembut. William akan terus berusaha untuk membahagiakan sang istri. Aku akan berusaha untuk membuatmu bahagia. William semakin mempererat pelukannya. Di lain tempat, tepatnya di sebuah desa terpencil, seorang wanita baru saja pulang dari pabrik tempatnya bekerja. Wanita itu tak lain adalah Rosa. Setelah mendapatkan hukuman di penjara, Rosa serta Rianti dilempar ke desa terpencil yang sangat jauh dari kota. William melakukan itu untuk menyadarkan mereka akan kesalahannya. Awalnya Rosa dan Rianti berusaha untuk kabur, tapi usahanya gagal karena William sudah menyuruh anak buahnya untuk memantau mereka.
Usaha yang sering gagal membuat ibu dan anak itu menyerah. Kini Rosa dan Rianti sudah berbaur dengan penduduk desa tersebut. Awalnya mungkin merasa canggung, tapi lama-kelamaan mereka menjadi terbiasa. Bahkan sekarang Rosa bekerja di sebuah pabrik kerajinan keramik, sedangkan Rianti membuat usaha kue kecil-kecilan. Keduanya bekerja demi bisa mendapatkan uang untuk menyambung hidup. Sekarang mereka tahu bagaimana sulitnya mencari uang. Perlahan keduanya merasa bersalah karena sudah pernah menjadikan Maurah sebagai mesin penghasil uang. Sejujurnya Rosa dan Rianti berencana untuk meminta maaf kepada Maurah, tapi setelah mereka pikirkan lagi, lebih baik mereka tetap berada di desa dan membiarkan Maurah hidup bahagia. Rosa, kamu sudah pulang? Kok tumben sampai sore? Tanya Rianti yang melihat anak gadisnya baru saja pulang. Iya mah, tadi lembur sebentar. Rosa meletakkan tas miliknya, lalu menjatuhkan bobotnya di kursi kayu, mengambil gelas dan mengisinya dengan air putih. Setelah itu Rosa menegaknya hingga tandas. Rosa, nanti tolong antarkan pesanan ke rumah Pak Abbas ya. Beliau pesan kue bolu sama donat, ujar Rianti yang tengah sibuk mengemas pakaian. Iya mah, ya sudah. Rosa mandi dulu. Rosa bangkit dan beranjak masuk ke dalam kamar untuk mengambil handuk, sedangkan Rianti masih sibuk dengan pekerjaannya itu. Pesan sudah siap. Rosa juga sudah rapi dan bersiap untuk mengantarkan pesanan tersebut. Dengan menggunakan sepeda, Rosa membawa pesanan kue tersebut ke rumah Pak Abbas. Beruntung rumah tidak terlalu jauh, sehingga Rosa cepat sampai ke tujuan. Permisi, saya mau mengantarkan pesanan kue bolu sama donat, pesanannya Pak Abbas. Rosa berdiri di depan pintu. Pintu memang terbuka lebar dan sepertinya di dalam tengah sibuk. Rosa menunggu cukup lama hingga akhirnya seorang wanita parubaya datang. Rosa tersenyum ramah seraya menganggukkan kepalanya. Bisa tolong dibawa masuk ke dalam sekalian tidak, Neng? Soalnya yang lainnya pada sibuk semua, ujar ibu tersebut. Bisa Bu, sebentar saya ambil dulu. Rosa segera mengambil satu kardus berukuran cukup besar lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam, Rosa bingung harus menaruhnya di mana karena ibu tadi sudah kembali sibuk dengan tugasnya. Rosa berdiri cukup lama hingga akhirnya sebuah suara yang tidak asing di telinga membuatnya menoleh. Hari telah berganti. Setelah William bicara dengan Dokter Lisa, akhirnya Maura sudah diperbolehkan untuk pulang. Nanti siang, Maura benar-benar bahagia dan merasa lega setelah tahu jika dirinya sudah diperbolehkan untuk pulang. Rasanya Maura tidak sabar ingin segera sampai ke rumah. Saat ini William tengah sibuk mengemas pakaian kotor serta barang lainnya agar nanti siang mereka bisa langsung pulang. Dan khusus hari ini, William memutuskan untuk tidak ke kantor, menyerahkan urusan kantor kepada Ray, asisten pribadinya, karena hari ini adalah hari kepulangan istrinya. Selesai mengemas, saatnya William menyuapi istrinya untuk sarapan agar nanti bisa minum obat. Jujur, Maura sangat bahagia dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Maura tidak lagi merasa sendiri, berbeda ketika hamil dulu karena apa-apa dilakukan sendiri. Udah kenyang, Mas? Maura menutup mulutnya karena merasa sudah kenyang. Ya sudah, sekarang obatnya diminum ya. William menaruh bekas piring makan istrinya, lalu mengambil segelas air putih dan diberikan kepada istrinya. Tak lupa obat yang harus diminum pagi ini. Sayang, aku ke administrasi dulu ya, biar nanti siang bisa langsung pulang, kata William setelah istrinya selesai meminum obat. Iya Mas, Maura mengangguk. Setelah itu William bangkit dan beranjak meninggalkan ruang rawat istrinya. Saat William pergi untuk mengurus administrasi, dari arah yang berlawanan ada seorang wanita yang datang dengan tergesa-gesa. Wanita itu terus memantau sekitarnya. Setelah dirasa aman, wanita itu tersenyum dan menangkan menuju kamar rawat Maura. Wanita itu tak lain adalah Widya. Entah apa yang akan dilakukan oleh Widya, karena setelah tahu jika Maura dirawat di rumah sakit, Widya segera menyempatkan diri untuk datang. Tapi kedatangannya bukan
untuk membesuk Maura, melainkan karena ada rencana yang ingin Widya lakukan. Akhirnya setelah sekian lama mencari kesempatan, sekarang kesempatan itu datang juga. Dengan perlahan Widya membuka pintu ruang rawat Maura. Widya tersenyum saat melihat target sedang berdiri di samping berangkar. Terlihat jika Maura sedang memasukkan beberapa barang yang terlupa. Widya tersenyum. Wanita itu terus melangkah mendekati Maura, sedangkan di tangan kanannya terdapat pisau tajam yang akan Widya gunakan untuk menusuk Maura. Widya berencana untuk melenyapkan anak dari mantan suaminya itu. Dengan begitu, Ferdi akan merasa sedih dan frustasi karena kehilangan anaknya. Rasakan ini, Widya sudah bersiap untuk menusukkan pisau tersebut. Maura yang terkejut mendengar suara Widya seketika membalikkan tubuhnya. "Mama, jangan!" Fiora berlari menghampiri kakak serta ibunya itu. Dengan penuh keberanian, Fiora berdiri di hadapan Maura, menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi sang kakak. Pisau yang seharusnya Widya tusukkan ke tubuh Maura, kini justru menancap di perut Fiora. Widya memundurkan langkahnya. Wanita itu masih tidak menyangka jika putrinya sendiri yang menjadi korban dendamnya. Tangannya yang berlumuran darah bergetar hebat, sedangkan pisau tersebut masih menancap di perut Fiora. Untuk sesaat suasana menjadi hening dan juga panik. Maura menatap wanita yang ada di hadapannya itu. Tidak pernah menyangka jika Widya akan setega itu. Niatnya ingin mencelakai dirinya, tapi justru putrinya sendiri yang menjadi korban. Widya nampak panik, ingin kabur, tapi ia merasa bersalah terhadap putrinya. "Fiora, kamu harus bertahan." Maura segera memanggil bantuan. Saat ini nyawa Fiora yang lebih penting. Untuk urusan Widya, bukankah ada CCTV di ruangan tersebut? Meski berhasil kabur, orang-orang William tidak akan tinggal diam. 20 menit kemudian, Fiora kini sedang ditangani oleh dokter. Sementara itu Widya sudah digelandang polisi. Wanita itu seperti pasrah, tapi tetap saja memberontak. Ketika hendak dibawa, seorang ibu pasti akan merasa khawatir jika melihat putrinya celaka. Beruntung, William segera kembali. Laki-laki itu sempat terkejut ketika melihat Fiora terluka, ditambah dengan adanya Widya. Setelah meminta dokter untuk menyelamatkan Fiora, William meminta pihak rumah sakit untuk mengecek rekaman CCTV di ruangan tersebut. Setelah bukti mengatakan Widya yang bersalah, William langsung menghubungi polisi. Ia tidak akan pernah mengampuni orang yang hendak mencelakai istrinya. Akan William pastikan jika Widya akan mendapatkan balasan yang setimpal. "Maura, bagaimana keadaan Fiora?" tanya Ferdi yang baru saja datang. Laki-laki itu nampak panik, dan setelah mendapat kabar buruk itu, Ferdi langsung meluncur ke rumah sakit. "Dokternya belum keluar, Pak." Maura yang menjawab. "Maura, kamu sendiri bagaimana? Kamu baik-baik saja kan?" Ferdi menatap putrinya dengan raut wajah khawatir. "Aku baik-baik saja kok, Pak." Maura mengangguk. Selang beberapa menit, dokter yang menangani Fiora keluar. Melihat itu, baik Maura dan Ferdi bangkit lantas mendekat dokter tersebut. Rasanya Ferdi tidak sabar ingin mendengar sendiri bagaimana kondisi putrinya. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk terhadap Fiora, Ferdi tidak akan tinggal diam. "Bagaimana keadaan putri saya, Dok?" tanya Ferdi tidak sabar. "Untuk saat ini keadaan putri Bapak masih kritis. Pasien juga banyak mengeluarkan darah. Beruntung di rumah sakit ini masih ada stok darah." Dokter Ali menjelaskan. "Apa saya bisa menemuinya?" tanya Ferdi. "Bisa, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu," jawab Dokter Ali. "Maura, lebih baik kamu pulang saja dan istirahat di rumah," kata Ferdi. Ia tidak ingin menambah beban pikiran Maura. "Apa yang ayah katakan itu benar. Lebih baik kita pulang dulu. Besok kita bisa datang ke sini," timpal William. Ia tahu bagaimana perasaan istrinya. Fiora memang pernah berbuat jahat, tapi sekarang adik tirinya itu telah berubah. "Ya sudah, Mas, aku juga sudah kangen sama Shakila," saut Maura setelah berpamitan.
Maura dengan William segera meninggalkan rumah sakit tersebut. Jujur, Maura masih kepikiran tentang Fiora, tapi ia juga harus memikirkan kesehatannya sendiri. Mas, bagaimana dengan Tante Widya? Tanya Maura. Kini mereka sudah dalam perjalanan pulang. Kamu tidak perlu khawatir, Tante Widya akan mendapatkan balasan yang setimpal, ditambah dengan rencananya yang akan mencelakaiku. William menjelaskan, ia akan memastikan jika Widya mendapat hukuman yang setimpal. Memangnya Tante Widya pernah merencanakan apa, Mas? Tanya Maura yang benar-benar penasaran. Nanti saja ya di rumah, kamu bisa lihat rekaman CCTV-nya, jawab William. Walaupun sedikit kecewa, tapi Maura tidak punya pilihan yang lain. Toh dengan melihat langsung akan lebih memuaskan. Tidak butuh waktu lama, mereka sampai di rumah. Jujur Maura sangat merindukan rumahnya bersama sang suami. Maura termenung membayangkan jika anak keduanya sudah lahir. Wanita itu membayangkan betapa bahagia hidup mereka. Terlebih jarak anak yang dekat pasti akan terlihat seperti anak kembar. Seketika Maura teringat akan penyakit yang dideritanya. Hatinya menangis mengingat semua itu. Apa ia mampu untuk bertahan di samping William, laki-laki yang sangat ia cintai, laki-laki yang telah membawa kebahagiaan? Maura memejamkan matanya sejenak, berdoa agar ia diberikan umur yang panjang. Sayang, kamu kenapa? Tanya William seraya merangkul pundak istrinya. Enggak, Mas, rasanya kayak udah lama banget ninggalin rumah ini. Padahal seminggu juga belum ada dalihnya. Karena tidak mungkin Maura mengatakan yang sejujurnya. Ya udah, kita masuk saja. William membawa istrinya masuk ke dalam. Setibanya di dalam, suasana nampak sepi. Hanya asisten rumah tangga yang ada. Itu pun dengan kesibukan mereka masing-masing. Mas, Shakila mana? Tanya Maura. Mama masih di jalan, kamu istirahat dulu sebentar sambil menunggu Shakila. William menjawab pertanyaan istrinya sembari membawanya ke kamar mereka. Setibanya di kamar, Maura mengedarkan pandangannya, lalu memilih untuk duduk di tepi ranjang, sedangkan William tengah menaruh tas yang berisi pakaian milik istrinya selama di rumah sakit. Setelah itu William melangkah mendekati istrinya yang tengah duduk. Laki-laki itu ikut duduk di sebelah sang istri. Mas, ada yang ingin aku tanyakan. Maura menatap wajah tampan suaminya. Mendengar itu William mengerutkan keningnya, lalu merubah posisi duduknya. Mau tanya apa? William membalas tatapan istrinya. Kalau seandainya saat melahirkan nanti aku tidak selamat, apa Mas akan menikah lagi? Tanya Maura. Seketika William diam. Jujur ia tidak suka dengan pertanyaan yang istrinya itu lontarkan. Aku tidak suka kamu menanyakan hal seperti itu. William memilih untuk memalingkan wajahnya. Aku hanya ingin tahu jawaban kamu, Mas. Soalnya aku tidak mau anak-anakku punya ibu tiri, kata Maura. Sejujurnya bukan itu yang sangat ia takutkan. William menghela nafas. Itu tidak akan pernah terjadi. Anak-anak kita tidak akan pernah punya ibu tiri, dan aku tidak akan menikah lagi jika nanti aku memilih untuk merawat dan membesarkan anak-anak ketimbang harus menikah lagi. Mata Maura sampai berkaca-kaca mendengar ungkapan suaminya. Jujur, ia merasa bangga mempunyai suami seperti William. Mungkin masa lalunya memang buruk yang sering membeli perempuan demi bisa menyalurkan keinginannya. Tapi setelah menikah, kebiasaan buruk itu telah dihilangkan. Terima kasih ya, Mas. Maura menghambur ke pelukan suaminya. William hanya mengangguk. Entah kenapa tiba-tiba istrinya mengatakan hal semacam itu. Apa mungkin Maura takut William selingkuh, padahal Maura tidak tahu siapa saja mantan suaminya. Sama-sama sayang, aku sangat mencintai kamu. William mengecup kening istrinya dengan begitu lembut, lalu mengusap punggung Maura.